Saya banyak ketemu para pengusaha, pebisnis, mereka bilang, aduh saat ini sedang masalah keuangan, saya berat sekali, bulan ini terutama lagi turun banget, biaya-biaya berat ya. Jadi saya sedang benar-benar lagi kencangkan ikat pinggang saya untuk bisa memastikan bisnis saya bisa berkembang terus ya. So, money is not enough. Apakah Anda sebagai pebisnis ataupun Anda sebagai profesional mengalami bahwa saya kurang uangnya, kebutuhan saya meningkat, ya biaya-biaya saya juga terus-terusan tiap bulan harus kayak ya menarik-narik saya gitu kan, kayaknya setiap bulan tuh saya begitu dapat uang, begitu pemasukan langsung saya keluar lagi, begitu dapat pemasukan langsung saya transfer, bayar cicilan, akhirnya saya tidak punya apa-apa. Jadi akhirnya saya tidak mendapatkan uang yang bisa saya ya nikmatilah gitu. Nah, saya udah bekerja keras, capek jadinya seperti ini terus ya. Saya punya bisnis juga sama, saya punya karyawan, ya setiap bulan harus saya bayar karyawan, bayar ini, bayar itu, biaya ini, biaya itu, dan sebagainya, banyak sekali. Sementara saya ingin mengembangkan bisnis saya ingin berkembang maju, tapi saya saat ini money is not enough. Bagaimana mau develop yang lain, bagaimana mau kita mau invest ke gudang, invest ke mesin, invest ke segala macam, ya teknologi zaman sekarang semua sudah serba AI, serba sistem. Gimana saya mau invest lagi? Ya sih bisa saja saya dengan ada beberapa yang sudah saya ketemu, ada beberapa vendor yang harusnya dibayarkan dengan cicilan segala macam, tapi another cicilan. Ya another setiap bulan harus kita bayar lagi tiap bulan dan sebagainya. Money is not enough. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda tonton dulu, lalu jangan lupa subscribe. Klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa Anda share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Kalau ini adalah menjadi masalah Anda, apakah Anda betul-betul punya money problem atau masalah keuangan, atau apakah sebetulnya Anda punya skill problem? If you have money problem, kalau Anda memiliki kekurangan keuangan, berarti bukan money problem, is a skill problem. Kenapa begitu? Karena biasanya orang yang kurang skill, atau kalau di bisnis kita kurang strategi, kurang tepat bisnis modelnya, mungkin bisa jadi gara-gara bisnis model kita terlalu tidak tepat atau kurang efektif, bisa jadi mungkin kekurangan uang. Contoh misalnya begini, taruhlah fashion lah, atau apapun produk Anda. Nah, lalu Anda jual harganya misalnya 500.000, kompetitor mereka jual 400.000, lalu Anda turunin, Anda juga 400.000. Lalu kompetitor jual 350.000, Anda turunin 300.000. Lalu kompetitor jual 250.000, Anda turunin lagi 200.000. Lalu kompetitor jual 150.000, Anda turunin 100.000. Lalu kompetitor jual 75.000, Anda turunin lagi sampai 60.000. Berarti Anda produknya low ticket. Maksudnya low ticket adalah produk-produk yang marginnya tipis. Sudah marginnya tipis, kurangin, ya makin tipis. Makin tipis, bagaimana mau bayar biaya, ya kan? So, it's not about the money problem, it's the strategy problem, it's your business problem, it's your skill problem as a CEO. Karena kita sebagai seorang CEO kan, kita harus memastikan bisnis kita sesuai atau bisnis kita menguntungkan kan gitu ya. Kalau kita sebagai CEO-nya, kita tidak bisa memastikan bisnis kita untung atau keuangan kita lancar, berarti something wrong. Is not about the business, it's about you, it's about me, kan? Ya saya yang mengelolanya. Ya karena saya mengelola seperti ini dengan cara saya, dengan kemampuan saya, dengan pemikiran saya, inilah hasilnya. Uang nggak cukup, tiap bulan harus cari sana cari sini, pinjam sana pinjam sini dan sebagainya. Kadang-kadang pinjam uang customer lagi, customer udah tagih-tagih kita nggak bayar, kita pending uang supplier. Nah kita pending uang supplier yang seharusnya kita bisa bayar dengan lancar, ini kita pending, kan kasihan suppliernya nagih kepada Anda nggak bayar gitu kan, karena Anda kekurangan keuangan. Kasihan suppliernya, dia udah cara baik-baik, susah. Akhirnya mereka dengan cara yang harus lebih tegas lagi. Nah jangan sampai kita juga menyulitkan orang lain kalau kita tidak mau disulitkan kan gitu ya. Nah jadi intinya sama, gara-gara kita kekurangan problem, jadi akhirnya kita pending bayar cicilan, pending bayar pembayaran dari supplier, itu kan akhirnya menghambat bisnis. Gara-gara pembayaran ke supplier lambat, pemasukan barangnya lambat. Gara-gara pemasukan pembayarannya lambat, pemasukan barangnya lambat, suppliernya lambat, berarti kiriman ke customer juga lama. Gara-gara customernya dikirim lama, customernya nggak puas, customer pindah ke orang lain. So it's not about the money problem, it's about your problem, it's about your strategy problem, it's about your skill problem, ya kan? That's a low ticket. Artinya margin kita tipis, bagaimana kita bisa bayar yang lain, ya? Itu kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin Anda memasuki pasar yang sudah ramai dengan kompetisi, pasar yang sudah ramai dengan banyak ya berbisnis lain yang masuk di sana. Apapun zaman sekarang memang sudah banyak kompetisi. Dimanapun, produk apapun pasti sudah banyak kompetisi. Nah, apalagi kita memasuki pasar di sana yang kompetisinya begitu sangat-sangat intens. Ya kita habis-habisan dimakan kan.
Ya, terus bagaimana coach kalau begitu? Nah, langkah berikutnya adalah apakah saya jualnya high ticket? High ticket adalah apa? High ticket adalah kita jual produk, ya kita lihatlah produk-produk yang high ticket itu bukan produk yang mahal. Produk high ticket adalah produk-produk yang dengan margin yang besar. Contoh, orang jual pancake, yaitu harganya bisa 50.000. Bayangin pancake pakai es krim, pakai strawberry, dia pakai strawberry atasnya cicir gitu, terus pakai pan begitu, ataupun pakai piring cantik dan sebagainya, digarnish sedikit, 55.000. Belum termasuk pajak. Bayar lagi orang. Kenapa? Itu marginnya pasti tinggi. Bukan mahal, bukan harga yang produk harus ratusan juta. 55.000 pancake pakai strawberry, ya pakai es krim 55.000. Itu marginnya pasti tinggi. Nah, karena marginnya tinggi, banyak orang yang beli, akhirnya dia bisa bayar untuk marketing, bisa bayar untuk sewa, bisa bayar untuk karyawan karena high ticket produk. Coach, tapi kalau saya jual produk 55.000 margin tinggi, itu gimana, siapa yang mau beli? Ya, karena sekarang kompetitor jualnya murah. Anda di sini, hati-hati. Ya, Anda harusnya di sini. Coach, ngomongnya gampang. Ya, memang bukan hanya ngomongnya gampang. Ini kita harus melakukan. Ya, daripada gini sekarang Anda bilang, oh ngomongnya gampang nih, oh teori doang nih. Ya, teori kan tinggal dijalanin aja. Kalau tidak berhasil, berarti Anda harus latihan, harus pikirkan caranya supaya bisa berhasil. Karena saya lakukan itu, saya berhasil. Tinggal bagaimana cara Anda berhasil, kan? Jadi teori itu adalah kalau kita jalankan dengan benar, kalau kita jalankan dengan efektif, kan pasti berhasil. Emangnya saya belajar dari mana kalau bukan belajar dari teori? Kan saya belajar dari teori juga. Lalu saya praktekkan, ada salahnya ada gagalnya ada nggak efektif ada. Tapi saya berhasil karena saya lakukan terus. Ada orang bilang, ah ini teori coach, ah ini ngomong doang coach. Iya, saya juga belajarnya begitu. Saya belajar dari guru-guru yang mereka juga ajarin teori, tapi saya praktekin. Nggak ngerti saya tanya lagi, nggak ngerti saya belajar, saya invest untuk belajar. Jadi bisa kan gitu. Everything has about teori. Ya, jadi ada yang bilang, oh ini ngomong doang segala macam. Iya. Tapi orang ngomong itu berdasarkan bukti, berdasarkan fakta, berdasarkan action yang dilakukan. Ya, tapi terserah Anda. Anda mau jalankan atau enggak, it's your business kan. Hanya di sini share aja kepada Anda. So, gimana? Jadi intinya adalah high ticket produk adalah high ticket atau high margin produk. Gimana caranya? Makanya jangan hanya memasuki pasar. Anda harus ciptakan pasar, create the demand. Cari demand-nya, buka demand-nya, cari orang-orang yang mau dengan harga 55.000. Ternyata banyak juga orang yang mau beli pancake 55.000 dan tetap mau laku, banyak. Kalau Anda nggak percaya, cek aja di beberapa mall tertentu, malah ngantri itu restorannya, malah ngantri rumah makannya, bayar 50.000. Ya kan? Itu ada orang, Anda masih ciptakan pasar. Maksudnya ciptakan pasar bagaimana coach? Kita mencari siapa yang kita targetkan, orangnya seperti apa, lalu kita cari di mana mereka kumpulnya. Nah, kita buka di sana. Coach, ngomong gampang. Betul, ngomongnya gampang. Kenapa nggak Anda praktekkan aja? Jangan cuma nonton, kan gitu. Praktekkan aja. Oh, cari who-nya siapa, orangnya siapa yang kira-kira bisa beli harga dengan segitu. Terus, di mana orang-orang itu kumpul? Oh, di mall ini, oh di mall itu. Ya udah, kita invest di sana. Mungkin kita bisa buka booth kecil dulu, atau kita buka dulu apa segala macam yang untuk kita coba dulu, kan bisa. Tapi kita tahu burung-burungnya ada di sana. Jangan sampai kita nembak burung yang tidak tepat di kolam yang tidak tepat, di mana di situ burung-burungnya berbeda. Ya salah Anda. Anda sudah invest mahal sewa di sana, ternyata burung-burungnya nggak tepat, kan salah langkah. Jadi again, it's not a money problem, it's your problem, it's strategy problem, kan? It's your skill problem. Itu yang paling penting. Saya udah punya bisnis coach B2B, saya jualan apa nih, elevator gitu kan, atau saya jual lift, ya. Nah, eskalator gitu kan, elevator. Nah, saya masuk ke orang-orang, saya punya orang sales tapi nggak bisa jualan. Orang salesnya selalu bilang maunya vendor-vendor paling murah dan segala macam, mau yang murah. Iya betul. Ya, balik lagi. Who-nya siapa? Siapa orang yang tepat? Siapa target customer-nya siapa? Ada nggak customer yang mau bayar elevator dengan harga yang mahal? Ada pastinya. Cuma nembaknya di mana? Tempatnya mereka di mana? Kumpul-kumpulnya mereka di mana? Nah, disitulah tetapkan salesnya kita ke sana. Jangan tembak ke orang yang tidak tepat. Makanya kalau orang tidak tepat pasti bilangnya mahal. Aduh, minta yang lebih murah. Bisa jadi satu, mungkin gayanya orang salesnya orang sales banget, jadi customernya punya bargaining power yang tinggi, jadi mereka agak sombong dalam tanda kutip. Atau bisa jadi mungkin Anda nembaknya ke orang yang salah, makanya setiap kali ditembak ke sana bilangnya kemahalan. Kan kalau orang bilang mahal ada dua, ya. Satu, memang mereka nggak butuh atau nggak worth it bayar segitu. Kedua, nggak punya uang. Nah, kalau nggak punya uang berarti Anda nembaknya salah. Kalau nggak worth it berarti Anda value-nya kurang jelas. Itu aja intinya.
Why money is not enough for me, for my business? Satu, low profit margin. Profit Anda terlalu kecil. Anda jual produk, Anda punya bisnis, Anda service segala macam, profitnya terlalu kecil. Jadi Anda tidak mungkin bisa biaya-biaya besar itu bisa Anda bayar. Atau budget marketing, ngangkat branding, bayar ini, bayar itu, mungkin Anda nggak bisa bayar. Kenapa? Karena bisa jadi low profit margin. Anda mau outsource juga bisa aja, tapi namanya outsource, ya, kita kerjasama dengan orang lain dan sebagainya, belum tentu itu juga efektif. Banyak klien-klien saya yang kerjasama malah nggak efektif, akhirnya tiap bulan harus bayar untuk rental, untuk bayar subscription, untuk bayar maintenance dan sebagainya, nggak efektif juga. Kan tiap bulan sayang keluar uang. Karena udah Anda low profit margin, Anda kerjasama dengan orang yang salah. Makin nggak cukup kan uang. Kedua, too much unnecessary cost. Biaya yang tidak perlu Anda keluarkan, Anda keluarkan. Anda bayar manajer mahal-mahal, tapi kerjanya nggak efektif. Saya nggak bilang semua manajer nggak bisa kerja ya. Saya bilang ada beberapa klien-klien saya, beberapa perusahaan-perusahaan yang bayar gaji manajer tinggi, tapi kerjanya kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Bukan karena mereka yang nggak efektif. Mungkin di sana job desk-nya nggak jelas, targetnya kurang jelas, mungkin cara coaching Anda kurang jelas, mungkin bagaimana cara setiap hari monitoringnya kurang detail. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan hanya menyalahkan orang lain. Ingat, kalau kita menyalahkan orang lain, ya, tunjuk tangan satu ke sana, 3 ke kita. Berarti pertama-tama mesti dikoreksi saya dulu. Saya yang mesti beresin dulu. Bisa jadi, kenapa saya bayar mahal orang manajer dan nggak bisa kerja? Saya yang salah. Orang saya yang rekrut siapa? Saya. Ya, yang panggil dia interview siapa? Saya. Ya kan, berarti yang setuju dengan gajinya gede siapa? Saya. Berarti kalau dia nggak bisa kerja, salah siapa? Ya salah saya. Jadi ada beberapa unnecessary cost, biaya-biaya yang tidak dibayar dengan benar, atau mungkin terlalu boros, atau mungkin tidak perlu Anda keluarkan. Bisa jadi seperti itu. Cost taunya dari mana? Ya dibedah, detailin satu-satu, yang mana nggak efektif, yang mana efektif. Kan efektifnya tahu dari mana? Ya dicek, ini sesuai apa enggak, sesuai ekspektasi apa enggak. Semua kan harus ada diatur, diukur semuanya. Kalau nggak diukur gimana bisa tahu efektif apa enggak? Kita transport dari sana ke sini, dari sana ke situ, ya pindah sana pindah sini, itu transport diukur nggak? Berapa uang bensin, berapa uang parkir di sana, parkir di sini, segala macam, itu berapa kilometernya dicatat apa enggak? Itu salah satu mengukur efisiensi transport. Ya, oh saya ada third party. Iya, third party itu ngambilnya benar nggak? Berapa yang dikirim itu sesuai apa nggak? Ada customer yang komplain ya bagaimana? Kalau komplain kan berarti kan tidak terkirim, tidak jadi uang kan? Berarti kan unnecessary cost. Terus, less innovation. Orang lain ada improvement, ada produk baru, ada menu baru, ada segala macam. Anda gitu-gitu aja. Bahkan tokonya begitu aja, bahkan bisnisnya begitu, layoutnya sama, ya nggak ada yang berubah, ya kan, semuanya sistemnya sama, ya mau gimana melawan kompetitor, mereka semua berubah, inovasi dan sebagainya. Ya tadi saya bilang masalah yang orang jual pancake itu aja inovasinya banyak banget. Ya kalau satu menu, ya kalau kita lihat satu menu makanan pancake, ini contohnya konteksnya pancake, ya bisa jadi Anda jual yang lain-lain. Ini satu menu ya, 2 halaman itu semuanya pancake semua, lo bayangin. Bahkan 3 halaman semuanya pancake semua. Itu berapa banyak inovasinya, bayangkan. Berapa banyak kreativitasnya. Nah, itu orang senang, banyak inovasi. Kalau gitu-gitu aja, es teh manis, ya atau apa, ya nggak ada inovasi, bagaimana? Ya, jadi zaman sekarang harus ada inovasi. Coach ngomongnya gampang. Bukan hanya ngomong gampang, Anda praktekin apa enggak? Saya ngomong dan praktek, Anda ngomong praktek apa enggak? Nah, itu paling penting. Kalau praktek juga nggak jalan, berarti ada yang salah di praktek Anda. Ya, itu paling penting. Keempat adalah business not scalable. Maksudnya not scalable apa? Jadi begini, not scalable adalah berarti semuanya di saya. Semuanya ada di saya, tidak scalable. Ya, artinya kalau saya di situ nggak kerja, kalau saya di situ nggak datang ke bisnis saya, itu udah tutup. Ya, kalau di situ saya nggak gerakin tim saya, ya udah nggak jalan. Kalau di situ saya nggak ada di toko, di situ saya nggak ada di bisnis saya, nggak ada di bisnis di perusahaan saya, ya udah karyawannya ngeflow, semuanya nggak jalan deh. Bisa jadi penjualan juga turun, berarti tidak scalable. Artinya saya perlu ada di sana terus baru jalan. Kalau saya nggak ada, ya nggak jalan. Berarti kan nggak scalable. Kalau scalable artinya saya nggak ada di sana pun tetap jalan, tetap sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya. Anda punya orang sales, mereka bisa jual sesuai dengan ekspektasi Anda. Ada KPI-nya, ada targetnya, segala macam. Tapi kalau harus Anda terus yang jualan, harus Anda terus yang melayani customer, harus Anda terus yang melayani supplier, ya berarti nggak scalable. Nah, bisa jadi mungkin itu karena nggak scalable, ya Anda capek sendiri. Makanya money is not enough. Nah, beberapa tips ini semoga bisa buka wawasan Anda sebagai pebisnis zaman sekarang. Kita pastinya berharap semua akan jadi lebih baik. Tapi kenyataannya tidak semakin mudah dan biaya terus keluar terus seperti air. Nah, kalau Anda tidak mampu untuk mengelola bisnis Anda, tidak mampu untuk meningkatkan skill Anda di bisnis Anda, dan tidak mampu mengubah strategi di bisnis Anda akan ketinggalan dan bahkan akan ada tutup.
Ya, dari 100 bisnis baru yang buka, yang bertahan 5 tahun, cuma 20%, bayangkan. Ya, 20% saja yang bertahan 5 tahun, itu pun dia kerja keras dan sebagainya. Kalau enggak, udah pasti tutup. Kalau nggak percaya, Anda lihat aja kanan kiri. Berapa banyak bisnis yang tutup? Yang tadinya mungkin bagus banget. Bisa bertahan berapa lama? 2-3 tahun udah bagus zaman sekarang. Nah ya, kedua, jangan bosenan. Jadi udah jalanin ini, nggak jalan, cari cara lain. Mungkin panggil hire coach, hire mentor. Jangan pelit. Kenapa? Saya sendiri juga bayar. Kenapa pelit? Orang pelit tidak mau bayar sesuatu yang lebih baik, ya gitu-gitu aja. Hasilnya begini aja. Zaman sekarang, kita harus berani bayar, invest untuk meningkatkan skill kita. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Pastinya seperti itu. Teknologi AI dan sebagainya yang semakin pintar dan sebagainya, kita pasti akan ketinggalan. Apalagi dengan skill yang tidak berkembang, produk inovasi yang tidak ditambah, dan sebagainya, low profit margin. Bagaimana mau survive? Nah, semoga dengan apapun yang saya sampaikan kali ini mungkin agak sedikit keras buat Anda. Tujuan saya bukan gimana, karena if you are pebisnis, kalau Anda memang mengaku pebisnis, Anda harus siap mental, Anda harus siap fight, dan Anda harus berani untuk ambil resiko, berani untuk ambil decision, make decision untuk invest untuk yourself. If not, jangan harap bisnisnya bisa maju. Saya nggak ngomong mudah kali ini, ya. Saya bilang this is tough. So if you want to beat the tough, Anda mesti jadi orang yang kuat. Ya, being strong, ya you gonna be strong if being strong is the only option. Anda akan menjadi kuat kalau kuat adalah satu-satunya opsi Anda. Kalau Anda masih bingung atau Anda bingung segala macam, klik di bawah, langsung hubungi tim saya. Kita atur untuk saya bisa bantu Anda. Kalau perlu Anda ngobrol langsung dengan saya. Langsung buat atur schedule untuk kita bisa coaching session untuk segera lakukan perubahan di bisnis Anda. Kalau memang Anda mau ada perubahan. Nah, kalau enggak, gitu-gitu aja. Oke, sukses selalu dan salam pengusaha.